Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Action Penbi Podcast. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas tema yang sangat menginspirasi sekali. Apa itu temanya? Bahwasanya pendidikan tidak menentukan karir pekerjaan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengundang salah satu tamu yang mungkin nantinya akan menginspirasi teman-teman, yaitu Mbak Septi Fitriani. Beliau alumni Universitas Muhammadiyah Bengkulu, jurusan pendidikan. Namun pada saat ini beliau menggeluti dunia jurnalistik. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus podcast kita pada hari ini. Kembali lagi bersama kita di podcast Action Penbi. Benar apa yang dibilang sama teman kita Alvin tadi, bahwa pendidikan itu bukanlah menentukan untuk sebuah pekerjaan. Yang dimana salah satu narasumber spesial kita pada pagi hari ini ada Mbak Septi, di mana beliau adalah lulusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah dari jurusan pendidikan. Dan sekarang beliau bekerja di jurnalistik sebagai reporter dan reduksi di RBTV. Nah, di situ adalah hal yang membuat kita berpikir bahwa pendidikan itu tidak selalu tentang jurusan keguruan dan pendidikan hal yang lain-lainnya. Halo Mbak Septi. Ya, halo. Apa kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Baik Mbak, ini kan Mbak bekerja di reporter nih, jurnalistik. Pengalaman pertama Mbak bekerja di sini tuh bagaimana sih Mbak pengalamannya? Oke, pengalaman pertama ya. Ya baik, pemirsa, sebelumnya ya, sebelum kita bincang-bincang luas tentang pengalaman ya ataupun alasan kenapa nih bisa terjun ke dunia jurnalistik, kita mau kenalan dulu nih, kasih tahu dulu. Nah, Septi Fitriani sendiri ini merupakan alumni dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan di awalnya sih memang sempat tidak terpikir bisa menjadi reporter ya, terjun ke dunia jurnalistik, tetapi di masa kuliah itu ada salah satu mata kuliah yang bikin saya tertarik, itu ada teknik-teknik jurnalistik. Nah, dari situ saya kepikiran ya kan, wah ini kok jiwa saya gitu. Nah, di samping itu, di samping masa perkuliahan saya juga menggeluti dunia broadcasting sebetulnya itu, tapi di penyiaran radio. Nah, dari situlah mungkin jiwa saya berkembang. Oh, ternyata ini memang di sini nih skill saya bisa dilatih lewat situ. Nah, jadi dari situlah pengalaman saya hingga saya bisa menjadi reporter dari radio ke televisi. Seperti itu teman-teman. Mungkin sekilas pengalaman dulu deh kenapa bisa terjun ke dunia jurnalistik ini. Lantaran saya pernah di radio menjadi seorang penyiar, lalu terjun ke televisi menjadi reporter. Oke Mbak, kira-kira nih Mbak, liputan apa sih yang membuat terkesan bagi Mbak selama Mbak ada di RBTV ini Mbak? Yang paling berkesan sih waktu itu ada demo besar-besaran ya, dan posisinya waktu itu mohon maaf lagi hamil besar. Jadi kita walaupun cewek ataupun cowok tuh nggak ada bedanya kalau di dunia jurnalistik, turun dengan mohon maaf perut besar, liputan, posisinya lagi demo besar-besaran. Nah, itu yang membuat saya wah terkesan sekali ya. Ada dua jiwa yang saya bawa, saya dan anak saya di dalam perut, dengan aktivitas demo yang begitu sangat ini waktu itu cukup menegangkan. Ada gas air mata yang membuat kita harus berlari mengamankan diri, ada juga lemparan batu yang membuat kita harus naik ke gedung dewan mengamankan diri. Nah, itu yang membuat saya cukup terkesan. Wah, menegangkan sekali ya Mbak. Kalau lagi hamil, menghadapi situasi dimana kita harus dituntut dengan pekerjaan yang harus liputan gitu kan. Wow, menarik sekali ya Mbak, ternyata pengalaman Mbak. Ngomong-ngomong nih Mbak kan juga mengajar nih di UMB. Nah, itu awal bisa mengajar itu bagaimana sih Mbak? Oke, awal bisa mengajar ya. Iya. Nah, awal bisa mengajar itu sendiri sih mulai dari ada dosen mata kuliah Mbak yang Mbak gemari, yang tadi Mbak bilang teknik-teknik jurnalistik, itu ada Pak Hasmi Suyuti. Beliaulah yang mengajak Mbak untuk ayo dong bantu ngajar di UMB. Mbak waktu itu sempat minder, kenapa Mbak masih S1, posisinya masih S1, masa S1 ngajar mahasiswa yang calon S1.
Tapi Pak Hasmi itu menguatkan Mbak, nggak apa-apa, nggak mesti udah S2, kan kau udah punya skill yang kau jalani selama beberapa tahun di RBTV. Nah itu yang membuat Mbak, oh iya deh, ya kan. Itulah kenapa membuktikan sampai saat ini tidak banyak teori yang Mbak ajarkan, lebih ke banyak ke praktek di lapangan seperti apa di lapangan yang sebetulnya seperti itu. Nah dari beliaulah menggerakkan kepercayaan diri Mbak untuk bisa berbagi pengalaman lah kepada teman-teman mahasiswa sampai saat ini. Seiring berjalannya waktu, beliau juga yang menguatkan Mbak untuk mengambil S2, dan di situ juga sempat tidak percaya diri akan mampu membiayai itu. Nah, akan mampu membiayai itu juga Mbak tidak terpikir akan mampu membagi waktu mengambil S2 dengan pekerjaan juga tidak terpikir. Tetapi alhamdulillah berkat dukungan support dari beliau lah terselesaikan S2 sembari bekerja. Dan sembari juga berbagi pengalaman dengan teman-teman mahasiswa. Lebih menantang mana nih Mbak? Mbak di dunia reporter atau di dunia mengajar di kampus, kira-kira? Wah, kalau lebih menantang tentunya yang lebih menantang itu adalah dunia reporter di lapangan. Kita setiap hari itu bertemu dengan berbagai macam narasumber, berbagai macam juga wataknya, perilakunya, mungkin ada yang welcome dengan kita, apalagi kita reporter televisi ya yang harus ada gambar visual dari narasumber yang kita temui itu. Jadi tidak serta-merta bisa langsung tayang misal berita kita tanpa ada wawancaranya, tidak seperti itu ya. Nah, tantangannya seperti itu. Kita harus pintar-pintar mengatur waktu. Karena kalau mengajar itu kan kita tahu nih, oke, kita mata kuliah dari jam sekian. Nah, kalau di dunia reporter itu tidak ada yang seperti itu waktunya. Oke, kita ketemu narasumber jam sekian. Bisa aja jam sekian udah janjian, plong, narasumbernya menghilang, nggak bisa ditemui atau dia ada kegiatan lain. Nah, kita harus pintar-pintar membagi waktu itu. Karena setiap hari kita dibebankan waktu itu 6 berita ya, mencari 6 berita itu seharian ya harus pintar-pintar tadi. Oke, aku udah janjian jam 2 menemui narasumber A. Nah, jam 2 itu menuju jam 2 jangan kita terfokus oke nunggu dia aja, tetapi kita bagi waktu tadi. Oke, janjian dulu sama narasumber B, bisa nggak jam 10-nya, bisa nggak jam 11-nya, seperti itu. Kalau kuliah kan enggak nih, udah tahu jam masuk jam 10 sampai jam 1 udah plong gitu ya. Paling tantangannya sih ya lebih ke mahasiswa tidak begitu amat lah bagi Mbak, tidak begitu ya, seperti di lapangan. Watak-wataknya sudah tahu semua lah rata-rata seperti apa, mungkin telat gitu kan yang bikin agak geramnya gitu kan, kita udah datang tapi mahasiswanya telat. Tapi balik lagi sih Mbak memahami itu karena dulu kan pernah kuliah juga seperti apa kesibukan kita mahasiswa ya bisa dipahami. Cuma tentunya yang paling menantang adalah dunia reporter di lapangan. Oh ya Mbak, kalau di dunia reporter ini, itu keterampilan apa sih Mbak yang dibutuhkan seorang reporter untuk liputan di lapangan ya? Iya, di lapangan. Yang Mbak rasakan itu sih keterampilan pertama kita harus percaya diri dulu sih, percaya diri. Ya nantilah kalau kita udah banyak skill yang lain-lain, tapi kalau nggak percaya diri di lapangan sulit juga. Mau ketemu narasumber atau mau wawancara, tapi kitanya di belakang juga nggak bagus, ya kan? Percaya diri dulu di lapangan. Udah percaya diri, kita kuasai apa materi yang ingin kita tanyakan. Misal isu apa sih yang kita pengen tanya sama narasumber ini. Misal nih isu soal pembangunan jalan yang rusak. Ya kita minimal kuasain dulu, kondisi jalannya udah berapa lama rusak sih, seperti apa keluhan masyarakat selama ini gitu kan. Intinya seperti apalah, kita menguasai bahan dulu yang ingin kita tanyakan. Jangan pas di depan narasumber kita bingung gitu mau apa yang kita tanya, seputar apa, dan atau terkesan ngikut-ngikut sama kawan lain, itu Mbak hindari sekali. Yang pasti percaya diri dulu pas ketemu narasumber. Kedua, kuasai sedikit lah materi yang akan kita tanyakan sama narasumber di lapangan, seperti itu. Lalu yang ketiga dan yang keempat seterusnya itu mengikuti saja. Misal kalau kita reporter televisi tentunya harus pintar mengambil gambar kan. Nah, kita ketahui Mbak jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dan sebelumnya bahkan Mbak itu SMK bukan broadcasting ya, tetapi jurusan tata busana yang notabene-nya jahit menjahit. Bayangkan dari jahit menjahit tiba-tiba
turun ke lapangan untuk ngambil gambar gitu kan, jadi reporter televisi. Nah bayangkan skill itulah yang kita asah secara otodidak di lapangan. Cara ngambil gambar seperti apa kan tentunya beda ya. Jadi ngikut aja sih, yang penting percaya diri dulu di awal, percaya diri dan sedikit memahami materi yang akan kita tanyakan, lalu yang lain-lain bisa ngikut gitu. Oke, berarti intinya percaya diri dulu ya Mbak, nomor satu. Kalau sisanya untuk itu mengikuti. Oke. Kalau itu di dunia reporter Mbak, kalau di dunia pengajar, itu apa sih Mbak tantangan Mbak sebagai dosen ya, dosen untuk mengajar mahasiswa? Oke, lebih ke tantangan ya. Kalau sejauh ini sih Mbak nggak menganggap ada tantangan untuk mengajar. Lebih ke kalau Mbak jujurnya beda sama dosen yang lain, Mbak nggak suka banyak teori. Karena Mbak rasakan itu selama beberapa tahun kuliah, sedikit sekali teori yang nyangkut untuk pas terjun ke lapangan. Kok seperti ini? Ternyata apa yang Mbak dapatkan itu tuh jauh lebih banyak lah di lapangan, realnya gitu. Nah, jadi itulah kenapa Mbak ke teman-teman mahasiswa lebih banyak, tidak banyak teori gitu. Kita akan praktek dan penjelasannya dari praktek itu seperti ini loh realnya di lapangan gitu. Jadi tidak ada tantangan, Mbak lebih ke berbagi pengalaman aja sama teman-teman, lebih ke sana sih, lebih bawanya nyantai, tidak begitu Mbak anggap ini suatu wah repot sekali atau menantang sekali nih mengajar. Tantangannya sih lebih ke mengatur waktu aja sih. Kalau di Mbak 1 minggu full di kantor, 1 hari itu jatah libur. Nah 1 hari jatah libur yang dulunya mungkin Mbak bisa ambil hari Minggu, sekarang Mbak ambil di waktu Mbak jam mengajar. Nah itu aja sih tantangannya, mengatur waktu aja. Kalau untuk mengajar mahasiswa tidak ada tantangan, Mbak lebih bawa ke have fun aja, lebih ke Mbak anggap aku share berbagi pengalaman seperti inilah kondisi real di lapangan. Kalaupun teman-teman mahasiswa, misalnya jurusan kita kan guru, gak serta-merta harus fokusnya jadi guru, jadi ngasah keterampilan gitu. Nah, jadi lebih ke berbagi pengalaman aja sih, jadi tidak menganggap itu tantangan. Oke, berarti lebih ke cara mengatur waktunya Mbak, sisanya enjoy ya Mbak? Sisanya enjoy. Sesi sharing aja ya? Iya. Nah Mbak, ini kan dengar-dengar nih, katanya Mbak Septi ini lagi sibuk akhir ini ya. Di tengah kesibukan ini Mbak, bagaimana sih Mbak? Tentunya kan itu kesibukan itu pastinya berdampak kepada kesehatan ya. Nah, cara Mbak menjaga kesehatan itu gimana Mbak? Wah, kalau Mbak sih lebih ke orangnya yang memang tidak banyak berolahraga, cuma Mbak aktif sekali kalau di rumah itu sukanya misal lebih tidak suka lihat rumah itu berantakan. Nah dari situ tuh Mbak ya aktivitas. Mungkin kalau orang bilang kan kalau beres-beres bukan termasuk aktivitas, cuma Mbak anggap itu udah aktivitas. Yang kedua, ke kantor dengan kondisi kantor yang udah tinggi sekali ya, naik ke lantai 5 itu Mbak udah anggap olahraga. Kadang naik itu tidak menjadi beban loh, naik tangga sampai lantai 5 itu nggak menjadi beban, Mbak anggap olahraga. Bahkan turunnya pun Mbak kadang kayak gini gitu, olahraga manual ya, kalau dianggap tidak ada yang secara khusus Mbak luangkan waktu nge-gym atau ke mana gitu ya, atau jogging dan lain sebagainya. Tidak sih, sejauh ini Mbak tipikalnya yang tidak seperti itu, lebih ke memanfaatkan di rumah. Misal nggak betah lihat rumah berantakan, Mbak beres, gerak gitu kan. Udah pas di kantor juga begitu. Di kantor pun misal kalau udah banyak kegiatan duduk, ada aja yang Mbak lakonin, entah itu bantu beresin ruangan. Mbak juga tipikalnya nggak betah ngeliat ruangan kantor itu berantakan. Kebetulan di ruangan kantor itu di divisi kita Mbak satu-satunya cewek, dan Mbak yang mengatur ruangan itu agar kondisinya aman, nyaman. Nah jadi sehingga mungkin nih kan Mbak cewek sendiri, tapi ruangan itu penuh dengan bunga karena Mbak yang mengaturnya. Jadi seperti itu aja sih. Untuk kesehatan ya paling lebih ke tradisional sih Mbak, lebih ke minum-minuman yang kayak sekarang kan lagi digandungin itu wedang. Nah itu Mbak lebih ke wedang sih. Kalau untuk olahraga khusus tidak ada teman-teman. Menjaga kesehatan mental aja sih lebih sukanya gitu aja. Jadi apa-apa nggak dibawa beban gitu kan. Nggak terlalu capek banget naik tangga setiap hari, nggak dijadikan beban. Atau
aduh aku nggak bisa luangkan waktu olahraga, enggak. Jadi Mbak manfaatkan apa yang bisa lah. Beres-beres Mbak anggap itu olahraga, naik tangga Mbak anggap olahraga, turun tangga anggap olahraga, itu aja sih. Oke, jadi cara menjaga kesehatannya di jalani aja lah Mbak. Jalani Iya. aja, betul. Oke. Di antara Mbak yang menjalani dua profesi ini, tentunya pasti ada kan, ada yang dimana lagi tengah-tengah sibuknya dan di satu sisinya Mbak harus ngajar. Pernah nggak Mbak? Oke. Tabrakan jadwalnya Tabrakan itu? jadwal. Iya. Pernah sih suatu ketika mahasiswa itu ngabarinnya mendadak. Loh kok baru ngabarin besok masuk? Mbak tuh suka hobi karena Mbak pikir sekarang kan Mbak lebih banyak di ruangan ya. Kalau dulu kan reporter, sekarang alhamdulillah dipercayakan untuk menjadi redaktur itu banyaklah di ruangan. Nah Mbak suka sebetulnya ke kampus itu, tapi kadang tiba-tiba mahasiswa, Mbak besok belum bisa masuk ya karena kami ada kegiatan lain, atau Mbak besok kita masuk ya. Mbak tipikalnya lebih suka diingetin dari jauh-jauh hari. Mbak mengatur jauh-jauh hari juga jadwal. Nah alhamdulillah sejauh ini sih lebih ke informasi dari mahasiswa aja sih kadang tabrakan. Nah, dan itu mohon maaf kadang Mbak lebih prioritaskan kantor ya kan. Dan juga alhamdulillah dari Kaprodi kita mempercayakan sekali, memberikan amanah yang sangat baik sekali kepada Mbak. Silakan atur kegiatan mahasiswa, bahkan memberi pengertian yang sangat luar biasa Ibu Ira itu kepada Mbak. Silakan atur, jadi jangan sampai pekerjaan kantor itu terhambat. Nah jadi Mbak juga mau ngucapin terima kasih banget untuk Bu Ira atas pengertiannya yang sangat luar biasa. Jadi alhamdulillah walaupun ada jadwal bertabrakan, jadi Mbak mohon maaf tidak mengambil jadwal kuliah dulu itu, jadi Mbak prioritaskan kantor, tapi di minggu depan Mbak usahakan optimal tetap masuk gitu teman-teman. Jadi memang sering kejadian seperti itu, tapi dengan amanah yang luar biasa dari Ibu Ira, ya silakan katanya tetap prioritaskan kantor agar tidak ada pekerjaan safety yang menghambat. Nanti baru mahasiswa di waktu yang lain tolong optimal gitu. Oke, alhamdulillahnya kampus mengerti ya Mbak. Iya, luar biasa dapat tempat mengajar yang penuh pengertian, itu luar biasa sekali pokoknya. Baik Mbak, di sini dalam menghadapi pekerjaan itu Mbak, pekerjaan, mengajar dan lain sebagainya dalam kegiatan Mbak, apa sih Mbak dukungan terbesar yang membuat Mbak tuh sampai sekarang tuh tetap semangat untuk menjalani kedua profesi ini Mbak? Wah, dukungan terbesar itu adalah ibu. Wah, itu ibu ya. Dari awal Mbak turun menjadi reporter itu siapa? Ibu ya. Di awal tantangan itu Mbak asli ya, dunia Mbak rasanya itu berbanding terbalik. Yang dulunya tidak mau tahu urusan orang, tidak mau banyak gerak sana sini ya kan, ataupun Mbak hanya terfokus, wah aku setelah tamat SMK ya, dulu ini ceritanya SMK nih aku bakal kerja ke Jakarta untuk ke konveksi, karena kan menjahit ya, di Jakarta banyak konveksi. Itu pertamanya. Oh ternyata ada rezeki untuk dikuliahkan mengambil jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kenapa mengambil jurusan itu? Karena ngelanjutin cita-cita ibu sebetulnya. Ibu itu bercita-cita menjadi guru bahasa Indonesia. Nah, oke, fokus jadi guru kan ternyata ya, seharusnya. Tetapi Allah mungkin sudah menentukan, habis wisuda ngelihat ada lowongan di RBTV di running text-nya untuk jadi reporter. Tapi sebelum menjadi reporter itu Mbak sudah mengikuti beberapa casting untuk menjadi presenter. Sebetulnya RBTV mengadakan roadshow waktu itu ke kampus-kampus, masuk 6 besar namun tidak terpilih menjadi presenter, dan melihatlah ada info menjadi lowongan reporter, Mbak ikut. Kirain Mbak waktu itu belum tahulah seperti itu realnya jadi reporter ya, tantangannya yang sangat luar biasa lah, penuh suka duka di lapangan. Kadang sedihnya apa? Misal contoh kalau cuaca, petir dan sebagainya itu kan biasanya kan orang kan mengamankan diri ya. Kalau kita enggak, kadang masih liputan di lapangan, kejar-kejaran berita, seperti itu kalau dulu. Atau kondisi yang kayak gempa nih, tolong pantau pesisir bila pantai. Nah itu kan kebalikan dari masyarakat yang seharusnya cari tempat aman ya, kalau kita enggak. Tapi memang ya, kita dibekali
ya tetap utamakan keselamatan. Cuma kan pengen jiwa jurnalistik itu tuh kadang tuh menggelora, wah aku harus dapat gambar bagus nih, ya kan? Masa kita ngambil gambar dari jauh aja, sementara mungkin orang keramaian, kepanikan kan udah terasa ya di wilayah pantai itu, di wilayah pantai. Kalau kita menggambarkan atau menginformasikan kepada masyarakat ala kadarnya kan kurang bagus. Nah kalau jiwa jurnalistik itu kita turun ke lapangan, gimana kondisi badai tadi, itu kondisi rumah orang yang udah terangkat sengnya, terbang itu ya bangunan-bangunannya gitu, itu jiwa jurnalistik. Bisa aja sebetulnya kita menginformasikan ala kadarnya kan sama masyarakat, tapi tidak seperti itu. Nah itu tantangan Mbak. Nah yang penguat Mbak, dukungan terbesar Mbak itu adalah ibu. Ibu yang menguatkan Mbak. Sempat ada rencana resign karena nggak kuat dengan dunia jurnalistik, itu ibu lagi-lagi menguatkan. So kenapa? Karena semua pekerjaan itu ada tantangannya. Ya, tidak semua pekerjaan itu bisa mulus. Kamu mau kerja di sini pasti ada tantangannya. Kamu mau jadi ini pasti tantangannya ada. Gitu. Iya juga Mbak pikir. Gitu. Jadi seiring berjalannya waktu dengan penguatan dari ibu, akhirnya sampailah di tahap seperti ini. Apalagi udah dapat amanah untuk bantu mengajar juga di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, menjadi kebanggaan tersendiri bagi ibu. Ya, dari awalnya dari reporter, redaktur, dan diminta juga mengajar, itu suatu kebanggaan yang luar biasa dan berkat dukungan seorang ibu. Wah, kalau bicara tentang ibu ya emang maknanya mendalam sekali ya. Dan alhamdulillah sekarang secara tidak langsung cita-cita ibu tadi tercapai juga ya Mbak. Iya, walaupun betul. diawali dengan reporter ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Mbak, terakhir nih. Kira gimana sih Mbak cara Mbak mempersiapkan materi perkuliahan? Di antara kan Mbak nih sibuk juga nih mikirin pekerjaan di RBTP. Nah itu gimana Mbak kira-kira? Oke, biasanya Mbak manfaatin waktu itu pas di sela-sela jam istirahat atau pas pulang dari kantor. Pulang dari kantor itu kan biasanya sore-sore atau habis maghrib itu udah pulang. Nah, ingatan nih mungkin di minggu ini akan masuk materi apa ya, atau akan aku berbagi pengalaman soal apa ya dengan teman-teman mahasiswa. Itu biasanya pikirnya setelah kegiatan kantor usai. Mbak tipikalnya yang agak sulit juga sih kalau lagi ada pekerjaan kantor, mikirin kegiatan kuliah itu agak sulit. Jadi biasanya Mbak pikirkan, Mbak luangkan waktu itu setelah pekerjaan kantor tuntas, Mbak akan pikirkan, kayaknya minggu ini enaknya mahasiswa diajak seperti ini loh, diajak kegiatan ini, diajak praktik ini. Nah, itu setelah tugas kantor tuntas, Mbak baru bisa mikirin untuk kegiatan perkuliahan. Gitu. Terakhir nih, apa sih Mbak pesan-pesan yang ingin Mbak sampaikan pada mahasiswa yang kerap berpikir bahwasanya kalau saya pendidikan bahasa saya harus jadi guru, padahal kan tidak Mbak. Apa sih Mbak pesan-pesan yang ingin Mbak sampaikan untuk mereka? Pesan Mbak buat teman-teman sekalian, tentunya kalau untuk sekarang silakan nikmatilah dulu. Nikmati itu apa? Kuliah ayo jalani dengan baik. 1, ingat aja orang tua. Oke, kita santai-santai dengan kawan, santai-santai dengan waktu, ya kan? Tapi ingat lagi, kembali lagi ke orang tua. Mereka lah yang susah payah lah pokoknya membiayai kita, ingin bangga lah anaknya sukses. Ingat orang tua. Setelah itu jangan terfokus. Misal kita jurusan ini nih, jangan hanya terfokus. Itu saja pekerjaan kita. Aku kan jurusan pendidikan, guru enggak. Apa? Nah, coba buka peluang apa sih yang kita miliki, skill apa sih yang bisa kita latihlah dari sekarang ya, karena kalau nggak punya skill dengan mengandalkan jurusan tadi ya, lulusan pendidikan, nggak bisa juga ya. Lulusan pendidikan pun juga harus dilatih skillnya. Kalau kita nggak punya skill mengajar, kita bisa ampun juga bilang, aduh aku nggak kuat ngajar anak-anak. Bisa juga. Jadi latihlah skill kalian dari sekarang, apa yang kalian bisa latih, karena kemampuan itu sangat berharga teman-teman di zaman sekarang. Kalau nggak punya kemampuan, keterampilan, keahlian, kita nggak bisa cukup bawa ijazah saja. Gitu. Baik teman-teman, intinya pada podcast ini
Maksudnya kita sebagai mahasiswa itu jangan terlalu fokus terhadap jurusan kita. Boleh kita nikmati pendidikan yang saat ini kita tempuh, namun kita harus berpikir, kita cari lagi skill yang lain. Carilah skill sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena skill itulah yang akan menentukan jalan hidup kita ke depannya. Kalau kata orang-orang itu, kita sebagai manusia itu harus mempunyai banyak plan. Agar apa? Agar kalau plan A itu gagal, kita bisa masih banyak planning yang lainnya. Baik teman-teman, podcast Action Penby, dari perbincangan tadi kita dapat banyak ilmu nih kalau pendidikan itu tidak menentukan sebuah pekerjaan. Apalagi nih Mbak Septi, dari SMA dia jurusan dari teknik busana. Dari busana, terus pas kuliah dia mengambil jurusan pendidik bahasa Indonesia dan pekerjaan utamanya sekarang adalah menjadi seorang reporter di RBTV. Itu motivasi juga bagi aku nanti ya. Demikianlah teman-teman podcast Action Penby. Semoga perbincangan kita pada pagi hari ini dapat memotivasi bagi kita semua. Saya Okta Hermita Putri. Saya Muhammad Alvin Dilai. Jumpa lagi bersama kami di Action Penby. Dadah teman-teman.